Oke, Dad. Oke. Lanjut. Assalamualaikum Pak Kecil semuanya. Ini para kecil di beberapa kecil di Kecamatan Suro. Ya. Begini, ada informasi dari masyarakat dan beberapa perangkat desa di Kecamatan Suro Makmur bahwasanya ada sedikit perlakuan dari oknum di Kecamatan Suro Makmur yang sedikit seperti terlalu mencampuri urusan desa di beberapa desa di Suro Makmur. Kemudian adanya keberatan beberapa kegiatan titipan di Kecamatan Suro Makmur. Ini bisa nggak Bapak-bapak jelaskan bagaimana ini sebenarnya? Apa keberatan-keberatan kalian ini terhadap oknum yang ada di Kecamatan Suro Makmur? Siapa bicara nih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kepala Desa Kecamatan Suro untuk menyampaikan bahwa yang pertama perlu kami sampaikan adalah kepada pihak kecamatan, yang pertama betul-betul membina kami selaku kepala desa. Artinya karena memang ada informasi bahwa pihak kecamatan menyurati inspektorat, artinya pembinaan yang mereka lakukan ini menurut kami ini sudah di luar pembinaan. Artinya kalaupun misalnya mereka menyurati inspektorat, ya minimal mereka harus kawal kami. Artinya pembinaan itu betul-betul dilakukan. Kemudian yang kedua, bahwa kami merasa pihak kecamatan ini ada intervensi terhadap kegiatan kami. Artinya memang saya selaku di Desa Sumungkur pernah kegiatan kami diadakan oleh pihak kecamatan. Artinya untuk lebih jelasnya nanti kita sama-sama mengklarifikasi ke pihak kecamatan bagaimana supaya apa yang kami sampaikan ini berimbang. Artinya kami di sini hanya ingin bagaimana supaya kita sama-sama nyaman. Apalagi saya secara pribadi menyampaikan bahwa saya sampai hari ini merasa tidak nyaman dengan keadaan-keadaan yang sudah terjadi. Apalagi ada informasi dugaan bahwa kepala desa ini diintervensi, ditakut-takuti. Artinya kami kepala desa ini, kalau demikian yang dilakukan oleh pihak kecamatan, kepada siapa lagi kami mengadu selaku pembina kami? Ibaratnya pihak kecamatan ini kan orang tua kami. Jadi kami berharap melalui momen pertemuan ini semuanya kami berharap wajar-wajar saja dan batas normal. Artinya kalau memang kita sama-sama berubah, kita siap sama-sama berubah. Jadi kami berharap semua ini, kami bersedia untuk mengklarifikasi ini kepada pihak kecamatan supaya jangan lagi terjadi informasinya bahwa ada di di Kecamatan Suro kecil-kecil ada yang disurati oleh pihak kecamatan. Ini kan sudah di luar pembinaan ini. Kalau pembinaan bukan seperti itu caranya. Kemudian kami juga berharap pihak kecamatan ini harus juga mengevaluasi dirinya, bukan hanya kami yang dievaluasi, sehingga kita sama-sama nyaman dalam bekerja. Karena secara aturannya bahwa mereka ini adalah mitra kami, walaupun memang mereka ini kami berhubungan administrasi, tapi intinya walaupun berhubungan administrasi, tapi kami berharap janganlah kami terkesan merasa kami ini seolah-olah mengemis kepada mereka. Karena memang apa yang kami lakukan di desa ini adalah bukan hanya semata-mata kami mengelola anggaran desa, tapi memang ada manfaat yang kami berikan kepada masyarakat. Contoh seperti BLT, bantuan dan lain sebagainya. Ya ini memang langsung kepada masyarakat. Jadi kalau kegiatan-kegiatan ini dananya lambat, jadi terkendala semua. Jadi dari saya itu dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat nantinya bisa disampaikan juga dan kami bersedia untuk mengklarifikasi. Kemudian ada informasi kegiatan titipan di Kecamatan Suro itu per desa mencapai 60-an juta rupiah. Itu siapa yang bisa jawab? 60 juta rupiah kegiatan titipan totalnya. Ini terkait kegiatan yang tersebut, kalau saya di Desa Sumungkur belum menyetor. Memang ada memang kegiatan kecamatan, tapi kalau saya belum menyetor. Memang ada informasinya bahwa kegiatan itu sedemikian nominalnya yang mungkin rencananya akan dikelola oleh mereka, tapi sampai saat ini belum semua desa menyetor ke kecamatan. Tahun anggaran 2024 ini ya? Tahun 2024. Tapi ada beberapa desa yang sudah menyetor ya. Informasinya ada beberapa desa menyetor, tapi kami tidak tahu desa yang mana dan berapa jumlahnya. Tapi intinya informasi sudah ada yang menyetor. Oke. Setorannya kemana? Informasinya mungkin setoran sebagian mungkin langsung mungkin melalui transfer. Artinya kami bicara ini Sesuai kenyataan.
Tidak perlu ditanya kemana kami transfer. Artinya kami kepala desa tentu yang kami berhubungan tentu sudah tahu ya, kecamatan dan KCPMD. Artinya kami kepala desa ini intinya sudah beberapa desa rekan kami sudah monitor. Tapi sampai hari ini informasinya belum ada kegiatannya. Tuh. Pak Keci Surobaru, informasinya Pak, Bapak ada sudah menyetor kepada oknum di Kecamatan Suro untuk uang kegiatan tahun 2024, kegiatan titipan di kecamatan? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Tidak ada. Informasinya ada Bapak menyetor 30 juta rupiah, itu bisa Bapak jelaskan? Oh, itu disuruh transfer nanti dipotongkan katanya. Siapa nyuruh transfer? Pak kasih PMD Kasih PMD. Disetor ke ke Pak Camat. rekening Ya. 30 juta rupiah. Oke, makasih Pak. Pak Keci Mandumpang. Madumpang. Ketangkuan mana? Pak Ketangkuan informasi ada setor Kalau kegiatan? 2024 ini belum ada. Belum ada. Pak Kasih Madumpang, Pak Kades Madumpang? Belum. Belum. Nah, ada informasi bahwasannya ada suatu giat ketahanan pangan pada tahun 2023 yang pengadaan kegiatan tersebut dilakukan oleh Kasih Pemdes Kecamatan Suro. Itu bagaimana penjelasannya? Ya memang itu pada saat itu diminta oleh beliau untuk belanja. Cuma memang pada saat itu uangnya tidak memang secara cash secara langsung kepada beliau, tapi melalui perantara orang lain disuruh beliau untuk transfer. Pengadaan becak sorong, memang betul becak sorong itu ada. Pernah Bapak pertanyakan apa dasar hukum dia selaku Kasih Pemdes? Kalau pada saat itu tidak saya pertanyakan, ya maklumlah namanya kita berurusan tanda tangan sama orang ya gimana lah kan gitu. Kemudian gini, ada keberatan dari beberapa kepala desa, artinya pihak kecamatan terlalu mencampuri urusan pembangunan di desa, padahal sifat kecamatan adalah sebagai koordinator desa-desa di bawah binaannya. Nah, ini bisa nggak Bapak Kepala Desa Pangkalan Suranti menyampaikan Pak untuk bentuk keberatan kalian? Itu kan memang apa itu, cuman yang itu ke desa tetangga, itu desa Ketangkuhan, orang itu terlalu mencampuri masalah APBKAM. Sebetulnya APBKAM itu adalah hasil musrembang kita, Ya, hasil musrembang yang diminta oleh masyarakat kami sendiri ya. di desa. Makanya tetapi di desa Ketangkuhan itu langsung kemarin APBKAM-nya itu tidak boleh diposting ataupun belum bisa dinaikkan karena menurut Pak Kasih PMD APBKAM Kecil Ketangkuhan itu tidak seperti apa yang diharapkan. Oke, terima kasih Pak. Pak Keci Ketangkuhan, setelah melakukan musyawarah tingkat desa, musrembang des, 4 poin-poin yang disepakati yang dibuat dalam berita acara si musrembang des. Setelah hasil musrembang des, itu langsung dibuatkan ke APBKAM, Ya betul. ya kan, diteken oleh perangkat BPG dan kepala desa dan perangkatnya. Disampaikan, dipostinglah kegiatan tersebut ke di kecamatan ya, Ya, ya kan? Lalu diposting ke DPMK. Lalu di sini DPMK. Nah, kapan dilakukan perbuatan yang teridentifikasi sedikit menekan Bapak untuk melakukan perubahan kegiatan? Apakah pada anggaran murni apa ada perubahan? Anggaran murni. Anggaran murni dia suruh rombak, Ya, suruh masuk. masukkan, bukan di perubahan. Lalu yang ada untuk kegiatan-kegiatan kami di desa itulah yang dirubah, Total perubahan kegiatan sampai capai berapa tuh? sekitar 30 juta. 30 juta. Kegiatan yang dia masukkan. Ya, kegiatan dari desa itulah yang diubah sekitar 30 juta. Ya. Ada lagi mau disampaikan? Pak? Kemudian gini, ada informasi adanya sebuah dana yang dimintakan oleh oknum di Kecamatan
Suro Makmur sebesar 5 juta rupiah pada tahun anggaran 2023 ya, 5 juta rupiah. Ini bagaimana, apa kegiatan apa, dan bagaimana pertanggungjawabannya pada kalian? Saya bisa menjawab? Sebab pengguna anggaran kalian. Itu sebenarnya itu kan ada kemarin tuh udah harus dimasukkan perkasi Per kepala seksi ya, di kecamatan. ya, di kecamatan, dan kami mengeluarkan dan itu sekitar 5 juta rupiah. Iya. Dan 5 juta rupiah itu kami setor ke Kasih PMD, tetapi sebagian kwitansi ada, sebagian kwitansi tidak ada. Dan alasan dia tidak berani, Kasih PMD tidak berani menandatangani kwitansi yang nominalnya 5 juta. Sambung si itu penabami perkasi. Itu pada saat itu kegiatan perkasi yang pada saat itu kita setor disuruh titip kepada Kedit Suro Baru pada saat itu memang, yaitu kegiatan perkasi. Tapi sampai hari ini Belum ada kwitansinya. belum ada kwitansinya. Kwitansi yang 5 juta tersebut. Bagaimana pertanggungjawaban kalian terhadap LPG-nya? Sampai ke situ kita menunggu. Dan informasinya beliau mau membuat kwitansinya sebesar 3 juta dan kembalikan 2 juta. Tapi sebagian kawan-kawan LPG-nya sudah lengkap sebagian, makanya bingung juga saya kemarin. Ya, yang membuat kita menjadi pertanyaan kita adalah ketika pengguna anggaran kepala desa mengeluarkan sejumlah uang negara 5 juta rupiah untuk giat kasih yang ada di Kecamatan Suro, tentu kepala desa melakukan pertanggungjawaban terhadap anggaran tersebut berupa bukti kwitansi, berimbas kepada penyajian LPG, kan gitu. Nah, ini bagaimana LPG kalian? LPG-nya kita tunggulah kita tunggu apakah memang betul beliau bersedia untuk melengkapi, memberikan kepada kami. Oke. Berarti uang 5 juta tersebut belum ada di LPG kan ya? Ya, kita menunggu ini bukti kwitansi karena memang kegiatan bukan kami yang melaksanakan, kami hanya setor uang yang pada saat itu dititip kepada salah satu rekan kami. Artinya jikalau tidak ada nanti suatu bukti kwitansi kegiatan, tentunya ini menjadikan tanggung jawab pribadi masing-masing kepala desa. Ya, itulah harapan kami. Kalau memang demikian berarti beliau bersedialah untuk mengembalikan, biar kami juga kembalikan ke kas desa. Itu aja. Yang penting kita sama-sama etikat baik. Ini aja yang penting ini. Ada yang mau tambahkan harapan gimana? Harapan terhadap pemerintah Singkil, terhadap kinerja Ini Pak, di kecamatan? untuk menyambung perkasi tadi kan, memang kemarin saya Desa Bulwarak sudah memberikan sejumlah uang 5 juta ke Kas BMD. Namun saat kemarin pas kami mau pengajuan kemarin, saya minta untuk kwitansinya kan, tapi belum ada. Katanya ini untuk perkasi itu dibuat untuk beri apa? Gimana itu? Gimana itu ya? Pokoknya untuk biaya itu untuk makan minum lah katanya. Kalau makan minum dari mana Pak Turbonya? Saya bilang kan ya minta aja sama Pak Sulampi. Pak Sulampi udah ada kemarin saya kasih katanya kan. Tapi saat ini belum ada kejelasan yang 5 juta itu dari Kasih PMD. Maka kami Desa Bulwara 2003 kan udah diaudit. Tapi saat ini untuk perkasi belum ada laporannya sama sekali di LPG. Mungkin kalau nggak ada nanti kwitansi ataupun penjelasan dari Kasih BMD, mungkin itu jadi temuan itulah dari 5 juta tadi. Penjelasan dari Kasih BMD. Ya, pokoknya ini kan saya tanya kemarin untuk perkasi kemarin Pak Kasih gimana laporannya gitu. Kami udah diaudit restoran. Namun saat ini untuk kegiatan perkasi belum ada laporannya, baik kwitansi ataupun berupa yang lainnya. Itulah disuruhnya saya minta aja dulu sama Pak Sulampi katanya. Ada udah itu makan minumnya, contohnya gitu. Oh, contoh. Gimana cara pembagian 5 juta itu? Di
Disuruhnya ke berupa makan minum katanya laporannya itu. Tapi bukan dia yang buat, kami pula yang disuruhnya gitu. Jadi, artinya begini, kalau betul pernyataan itu disampaikan oleh Kasih Pemdes di Suro, bahwasannya kalian lah yang mencoba membuat suatu Ya, taksasi ataupun taksasi rincian, kegiatan, rincian rencana lah. kegiatan yang 5 juta tersebut, kan gitu kan? Iya. Artinya kalian yang bertanggung jawab, pengguna anggaran bertanggung jawab. Kalau menurut ceritanya itu gitu. Ya. Sementara kami kan ngasih uang sama dia cash. Nah, kalau udah kami kasih uang cash sama dia, berarti kami siap menerima akuntansi aja kan itu. 5 juta tersebut kegiatan apa kemarin? Ya, kegiatannya itulah perkasi. Ya, maksudnya kegiatan apa orang itu? Kasih Ya, tadi. kalau kegiatannya selama 2003 hanya orang itu datang ke desa sekali udah. Kami kumpul di kantor desa. Itu cuman. Itulah tadi. Makanya dia bilang itu untuk pelapornya itu makan minum. Jadi kegiatan uang 5 juta, kegiatan perkasi yang ada di Suro selama setahun. Ya, setahun. Terima kasih Pak. Ada Oke, baik. Terima kasih Pak Gesi. Ya. silakan Ibu.